Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban manusia terhadap hewan. Manusia selalu hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Hewan di sekitar kita ada beberapa macam, yaitu hewan peliharaan, hewan ternak, hewan liar, dan hewan langka. Manusia memiliki hak terhadap hewan. Manusia dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh pengetahuan tentang hewan, terutama hewan langka. Sebagai contoh, manusia dapat memanfaatkan tenaga, daging, susu, dan telur dari hewan ternak untuk kepentingan manusia. Manusia juga memiliki kewajiban terhadap hewan yang ada di lingkungan, antara lain 1. Merawat dan menjaga hewan di lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan pemburuan liar hewan langka. 3. Melaporkan pemburu hewan liar. 4. Menjaga kelestarian hewan langka atau hewan liar. 5. Mengunjungi tempat pelestarian satwa yaitu Taman Nasional, Kebun Binatang. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi merencanakan wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Bagaimana melakukan perencanaan sebelum wawancara? Untuk kegiatan wawancara yang efektif, harus melakukan perencanaan sebagai berikut. 1. Menentukan narasumber. 2. Membuat pertanyaan, dengan unsur kata tanya 5W+1H, yaitu what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Disusun menggunakan bahasa yang jelas, singkat, baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai, dan pertanyaannya harus sesuai dengan tema topik. 3. Mencatat jawaban yang diberikan narasumber. 4. Menyajikan hasil wawancara berupa tulisan ataupun laporan presentasi. Melaporkan hasil wawancara dapat melalui lisan maupun tulisan. Hasil wawancara yang akan dilaporkan yaitu hasil mengembangkan pokok-pokok informasi saat mencatat hasil wawancara. Berikut hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan hasil wawancara. 1. Topik wawancara. 2. Waktu dan tempat wawancara. 3. Narasumber dan pewawancara. 4. Hasil wawancara. Adik-adik, sekarang kita belajar mata IPA dengan materi pelestarian sumber daya alam hayati dan bagian tubuh hewan. Sumber daya alam hayati memiliki manfaat dalam kehidupan. Sumber daya alam hayati memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat aturan perundangan yang dapat melindungi kelestarian hewan. 2. Melakukan penyuluhan dan kampanye tentang pelestarian hewan. 3. Penetapan hutan lindung, yang berfungsi sebagai daerah resapan air, mencegah erosi, melindungi habitat berbagai jenis makhluk hidup, dan menjaga tata guna air. 4. Hutan wisata, merupakan hutan produksi guna diambil manfaatnya dan dapat digunakan untuk wisata. 5. Taman laut, didirikan untuk menjaga wilayah laut yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dan unik. 6. Pemeliharaan dan penangkaran makhluk hidup baik secara in situ maupun ex situ. A. In situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat asli. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional.
B. Ex situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di luar habitat asli makhluk hidup itu, sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya kebun binatang, kebun botani, taman safari, dan penangkaran. Bagian tubuh hewan. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan juga memiliki bagian-bagian tubuh. Pada umumnya terdiri atas kepala, badan, dan anggota gerak. Berikut ini diuraikan contoh bagian-bagian tubuh hewan. Di kepala kucing ada mata, telinga, hidung, dan gigi. Mata kucing untuk melihat, telinga kucing untuk mendengar, hidung kucing untuk mencium bau, gigi kucing untuk mencabik-cabik. Kucing juga mempunyai kumis di atas mulutnya. Kumisnya panjang dan kaku. Bagian badan kucing diselimuti rambut. Rambutnya berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Anggota gerak kucing adalah kaki. Kaki kucing untuk berjalan, berlari, memanjat, dan menangkap mangsa. Di kaki kucing ada kuku yang terletak di ujung jari kaki. Kuku kucing sangat tajam, sehingga dapat digunakan untuk menangkap mangsa. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran IPS. Dengan materi peran hewan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk makan sehari-hari. Dapatkah kamu menyebutkan peran hewan lainnya? Beberapa manfaat hewan untuk manusia sebagai berikut. 1. Sebagai sumber makanan. Manusia dapat memanfaatkan daging dari hewan sebagai salah satu makanannya, misalnya ayam, sapi, dan kambing. Hal ini karena daging menjadi protein yang dibutuhkan dalam tubuh. 2. Memanfaatkan bulu. Beberapa hewan yang memiliki bulu cukup lebat dapat dimanfaatkan sebagai pakaian. Bulu ayam bisa dimanfaatkan sebagai kemoceng. Hewan-hewan yang jinak bisa juga dijadikan sebagai hewan peliharaan. Salah satunya sebagai hobi atau kesukaan. Contohnya kucing. Adanya hewan juga dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga. Salah satunya kerbau. Beberapa petani masih menggunakan kerbau untuk membantu membajak sawah. Penggolongan tempat hidup hewan. Hewan menempati hampir semua ekosistem di bumi, tetapi kebanyakan spesies hewan hidup di air. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan darat, hewan air, dan amfibi. 1. Hewan darat. Tahukah kamu, hewan apa sajakah yang tinggal di darat? Hewan yang tinggal di darat disebut hewan darat. Misalnya ayam, kambing, kelinci, kucing, kuda dan sapi. 2. Hewan laut. Hewan yang hidup di air disebut hewan air. Terdapat 3 macam air untuk tempat tinggal hewan air, antara lain. A. Air laut. Air laut adalah air yang banyak mengandung garam dan rasanya asin. Contoh, hewan yang hidup di laut adalah ikan tongkil, ikan sarden, ikan kembung, ikan salmon, dan lain-lain. B. Air tawar. Air tawar adalah air yang tidak berasa. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Contoh hewan air tawar adalah ikan mas koki dan ikan lele. C. Air payau.
Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut, air asin, dengan kadar 1 liter air adalah antara 0,5 sampai 30 gram. Contoh hewan di air payau adalah ikan bandeng dengan bentuk tubuhnya agak panjang. 3. Hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Katak memulai hidupnya di air. Setelah dewasa, katak mengalami perubahan. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya, dengan materi teknik seni tempel mozaik. Mozaik adalah karya seni yang menggabungkan potongan-potongan kecil benda, seperti batu, kaca, atau keramik sehingga membentuk gambar yang indah. Dalam pembuatan mozaik, terdapat 3 teknik yang bisa digunakan, yaitu 1. Metode langsung. Metode langsung adalah teknik dengan menempelkan satu per satu potongan benda yang digunakan pada permukaan benda 3 dimensi lain. 2. Metode tidak langsung. Teknik mozaik dengan menyusun kepingan mozaik terlebih dahulu di suatu tempat kemudian diletakkan di permukaan benda 3 dimensi. 3. Metode tidak langsung 2 kali. Pada teknik ini sama seperti metode tidak langsung, tetapi dengan 2 kali pengerjaan, sehingga setelah metode pertama selesai dilanjutkan dengan menerapkan metode yang sama. Berikut ini adalah fungsi dari seni mozaik. A. Fungsi praktis estetis. Dalam fungsi seni, mozaik adalah karya yang dapat digunakan sebagai hiasan atau dekorasi untuk mempercantik ruangan. B. Fungsi ekspresi. Dalam fungsi ekspresi, mozaik merupakan karya didasarkan dari ide-ide kreatif pembuatnya. C. Fungsi edukatif. Mozaik adalah karya seni rupa yang dapat membantu meningkatkan kemampuan fungsi motorik, daya pikir, daya serap, emosi, cita rasa keindahan serta kreativitas. D. Fungsi psikologis. Dalam fungsi psikologis, mozaik adalah karya seni yang dapat menjadi media untuk menyalurkan berbagai macam emosi yang dialami seseorang. E. Fungsi sosial. Mozaik juga dapat berfungsi sosial yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kebudayaan sehingga dapat menjadi hiburan dan edukasi bagi masyarakat. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui karya seni rupa sehingga dapat diapresiasi oleh banyak orang. Pameran karya merupakan akhir dari sebuah proses berkarya agar karya-karya yang dibuat dapat diapresiasi oleh orang lain secara lebih luas. Berikut langkah-langkah melaksanakan pameran seni rupa di sekolah. A. Persiapan. Langkah awal persiapan pameran adalah membentuk kepanitiaan pameran. Setelah kepanitiaan terbentuk, mempersiapkan karya, waktu dan tempat, serta menyiapkan publikasi dan dokumentasi. B. Tahap pelaksanaan, yaitu pembukaan acara, sambutan dari ketua panitia. Untuk memeriahkan acara biasanya diiringi oleh musik atau bentuk kreativitas seni seperti pembacaan puisi atau pertunjukan seni. C. Evaluasi. Tujuan dilakukan evaluasi, yaitu untuk menilai tingkat keberhasilan atau kekurangan kegiatan pameran. Evaluasi dilakukan secara bersama-sama. Adik-adik, demikianlah pembahasan untuk subtema kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.